Yang pertama, mempersiapkan alat. Ada bag instrumen, 1 pasang sarung tangan steril, kasa steril, dan termometer. Pak. Ya, permisi Ibu, Bapak. Saya tutup dulu pintunya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Tiara. Saya bertugas pada siang hari ini. Ibu, sebelumnya saya data dulu, ini dengan Ibu siapa Ibu? Ibu M ya, oke betul. Umurnya berapa Ibu? 25. Oke, 25 tahun ya. Ibu M, kemarin Ibu baru saja melahirkan ya Bu ya, anak yang pertama ya, alhamdulillah. Kemudian kemarin lahirnya spontan ya Bu, normal ya. Bayinya juga menangis kuat ya kemarin ya, menangis kuat. Kemudian gerakannya aktif ya, alhamdulillah. Berat badan sama panjang juga normal semua ya Bu ya, adik ya. Baik Ibu, di sini saya akan membantu Ibu dan membantu Bapak dan keluarga untuk menjelaskan atau memberikan edukasi mengenai perawatan bayi sehari-hari. Ini nanti kan mungkin kalau dari Ibu dan Bapak mungkin udah pernah nyari-nyari nih, searching sendiri ya. Nah nanti ini saya akan bantu karena kan nanti Ibu dan Bapak akan pulang, jadi nanti agar tujuan dari pemberian atau edukasi ini agar Ibu dan Bapak paham bagaimana sih melakukan perawatan bayi sehari-hari yang baik dan benar. Nanti keluarga juga bisa mendengarkan yang saya jelaskan ya. Oke, baik. Sebentar, nanti apakah Ibu dan keluarga bersedia mendengarkannya? Bersedia ya? Kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu tentang pemberian ASI, yang mana pemberian ASI ini Ibu bisa berikan sesuai dengan keinginan bayi. Nah, biasanya Ibu berikan gimana? Selalu diberikan ASInya ya setelah lahiran kemarin ya. Nah, nanti bisa diberikan setiap 2-3 jam, paling sedikit itu 4 jam sekali. Nah, nanti kalau udah disusuin, jangan lupa disendawain ya. Nah, kemudian diusahakan agar bayi itu sama dengan ibu, karena kan bayi selama 9 bulan di dalam kandungan emang lebih dekat dengan ibunya. Nah, jadi diusahakan nanti misal nanti udah dengan bapak atau keluarga juga boleh, tapi diusahakan ibu selalu ada di samping adiknya dulu ya, karena kan ikatan bayi sama ibu lebih erat gitu ya. Nah, kemudian tetap harus menjaga agar bayi tetap hangat, jadi menggunakan pakaian yang hangat dan juga pakaian yang kering, sering-sering ganti-ganti popoknya biar tidak basah. Kemudian juga bisa dipakein sama topi gitu itu ya biar, atau mungkin kalau emang adanya nggak tahan dingin bisa pakai selimut juga. Jadi biarkan adik tetap dalam keadaan hangat. Walaupun nanti mungkin suhu ruangannya sedikit ada berdingin, tapi tetap harus selalu pakaian dan selimutnya harus tetap dipakai adiknya ya. Nah, kemudian adik tetap harus dilihat apakah adiknya kurang minum, kurang ASI, karena takut nanti adiknya dehidrasi gitu ya. Nah, kemudian ini saya akan ajarin untuk perawatan tali pusatnya. Nah, ini adiknya saya pegang bentar ya Bu ya. Mana adek, cantik banget ya. Ya, di sini saya taruh ke atas kasur dulu ya Bu. Nah, ini soal kalian saya jelasin untuk perawatan tali pusatnya. Jadi untuk tali pusat nanti bisa Ibu lihat nih. Ini kan adek menggunakan kasa ya. Dan nanti misal ada lagi mandi, nanti bisa di kasanya dibuka dulu. Nanti dibuka, bisa dibersihin. Tapi bersihnya tanpa dikasih apapun ya. Jadi gampang dibersih pakai air. Nanti setelah mandi bisa dikeringkan.
dikeringkan benar-benar kering, nanti bisa diganti sama kasa yang baru atau yang kering. Nah, nanti bisa diganti. Habis itu nanti untuk ikatnya seperti ini ya Bu ya. Nah, nanti saya sarani jangan ditambah atau diberikan atau dioleskan apapun ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi diusahakan tidak dibumbuin atau tidak dioleskan seperti betadine ataupun benda-benda atau alat yang lain, begitu ya. Nah, nanti kita usahain agar tali pusatnya tetap kering dan nanti akan lepas sendiri, begitu ya. Ini sudah saya jelaskan adiknya. Nah, sama ibu lagi. Nah, kemudian nanti untuk adik nanti misal tali pusatnya ada basah, segera misal bau atau mungkin ada infeksi atau nanah, itu segera dilarikan atau dibawa ke tenaga kesehatan ya. Kemudian saya akan ukur suhu tubuh adik dulu ya. Oke, suhunya normal ya. Nah, nanti kalau di rumah juga harus tetap diperhatiin suhu tubuh adik ya Bu ya, karena kan suhu ruangan juga mempengaruhi suhu tubuh adik. Jadi semisal memang suhu ruangannya jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Jadi selalu dicek adiknya, kalau adiknya berkeringat berarti kan dia dalam keadaan panas. Jadi harus disesuaikan suhu ruangannya dengan kondisi adik ya. Oke. Kemudian ada beberapa tanda bahaya. Nah, nanti untuk tanda bahaya itu saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk tanda bahaya sendiri itu tadi seperti yang saya bilang, kalau memang tadi untuk tali pusatnya ada nanah atau infeksi harus segera dilarikan ke rumah sakit atau tenaga kesehatan lainnya. Kemudian apabila nafas adik susah nafas atau di bawah batas normal atau mungkin lebih cepat nafasnya, lebih dari 60 kali per menit. Kemudian bisa juga dengan suhu tubuh adik yang panas, yaitu lebih dari 38 derajat Celcius atau kurang dari 36 derajat Celcius. Kemudian ibu lihat untuk warna kulit bayinya apakah kuning, pucat atau kebiruan. Nah, kemudian kalau itu kan berarti tanda-tanda adiknya tidak normal. Jadi ada keadaan bahaya kalau warna kulit adik berubah. Dengan normalnya itu dia tidak terlalu pucat, tidak terlalu biru ataupun tidak terlalu kuning ya Bu ya. Nah, kemudian bila ada salah satu saja tanda bahaya tersebut, kayak tadi untuk nafasnya, kemudian suhunya, tali pusatnya, nanti kalau ada salah satu dari tanda bahaya harus segera diperiksakan ke tenaga kesehatan lainnya. Itu ya Bu ya. Nah, dari sini apakah ibu dan keluarga sudah paham? Sudah paham ya. Coba keluarga atau bapak atau ibu, tadi kan sudah saya jelasin tali pusat nih. Berarti inti pentingnya untuk perawatan tali pusat apa? Tali pusatnya harus kering. Kering ya. Oke, berarti udah paham ya. Jadi harus tetap kering karena kalau basah takutnya nanti terjadi infeksi. Jadi nggak kering-kering, nggak lepas-lepas tali pusatnya ya. Jadi itu ya. Baik, setelah ini nanti saya izin cuci tangan terlebih dahulu. Baik, berarti ini kalau sudah tidak ada yang bertanyakan? Tidak ada ya. Baik, terima kasih ibu bapak keluarganya ya. Saya sudah jelasin edukasi perawatan sehari-hari. Semoga nanti pulang ini bisa diterapin yang sudah saya jelaskan, sehingga nanti adiknya bisa sehat dan bugar dan tidak ada masalah yang atau penyakit yang dikena atau terkena sama adiknya. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi saya pamit ya Bu ya, Pak ya. Permisi.